Herman TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati waz-zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi khuluquhul Qur'an. Faya ibadur rahman, usikum wa iyaya bitaqwallahil mannan, al-qail fi kitabihil Qur'an. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini, tidak bosan dan tidak jemu khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu imtithalul awamirillah, melaksanakan istiqamah, melaksanakan segala bentuk apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahih, dan sekuat tenaga menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika matahari terbenam di ufuk barat kemarin sore, maka Ramadan yang kita cintai telah berlalu pergi. Maka tinggallah diri ini yang masih istiqamah di dalam ketakwaan kepada ilahi Rabbi, atau hati ini goyah sehingga kemudian lari. Ramadan 30 hari membersamai kita. Ketika kita mampu melaksanakan segala bentuk apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Ketika kemudian kita mampu di siang hari berpuasa, dan di malam hari kemudian kita hidupkan dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan ibadah, tilawatil Quran, zikrullah dan lain sebagainya, maka tentu kita semua insya Allah akan mendapatkan
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa beriman, yaitu adalah ketakwaan di dalam diri. Ketika sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sekuat tenaga menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan setiap detik di Ramadan itu, maka kita semua akan mendapatkan predikat yang pertama, yaitu menjadi pribadi yang Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih, selayaknya sama dengan kita saat dilahirkan oleh ibu kita terdahulu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan, maka semua keadaannya dalam suci. Maka hendaknya ketika kita berhasil melewati Ramadan yang menjadi bulan tarbiyah, yang menjadi bulan pendidikan untuk kita, dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, maka setiap pribadi kita akan kembali suci. Karena perjalanan hidup tak menutup kemungkinan kita semua ini terkadang melakukan satu kesalahan, baik kesalahan yang sifatnya disengaja maupun yang tidak sengaja, yang terang-terangan kita lakukan ataupun dalam kesendirian. Karena sebaik-baik orang, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah mereka yang tak pernah salah, tetapi mereka yang pernah salah, yang pernah luput, yang pernah hancur dalam gelimang dosa, tetapi kemudian mereka mau memperbaiki dirinya dengan ketaatan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, kita semua manusia, senantiasa di dalam kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik di antara kita yang salah, yang khilaf, yang pernah berdosa adalah yang mereka mau mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita yang berhasil melalui ujian, yang berhasil melalui tempaan selama bulan suci Ramadan, insya-Allah setiap pribadi kita akan kembali suci, akan terlepas dari segala bentuk dosa, dan kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa di 11 bulan lainnya, dimulai dari bulan Syawal ini, kita senantiasa meningkatkan ibadah serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian status yang kedua yang kita sandang, ketika kita kemudian mampu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan malam-malam kita di bulan suci Ramadan, kemudian di siang hari kita gunakan untuk berpuasa, maka tiada lain dan tiada bukan adalah setiap kita mampu menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya akan senantiasa diberikan keberkahan, akan senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya kita terlebih dahulu mesti memahami apa itu takwa. Salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan pesan bahwasanya takwa itu sendiri setidaknya ada 4 hal yang ada pada diri seseorang. Yang pertama, ketika seseorang mampu bertakwa, ketika seseorang mampu betul-betul ada ketakwaan di dalam dirinya, maka yang pertama ada dalam hatinya yaitu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut dari hewan buas atau takut dari perkara-perkara dunia ini, maka cenderung kita menjauhinya. Tetapi ketika seseorang
kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru sebaliknya yang ia lakukan adalah bagaimana kemudian ia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya dengan sedekat-dekatnya, dan kemudian juga senantiasa menjalani kehidupan yang ada pada dirinya itu dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka yang senantiasa takut kepada Allah itu adalah, yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu mereka yang memiliki ilmu, yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang memiliki ilmu. Maka di antara kita pastilah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan hari ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian rasa takut, rasa khauf itu hadir pada diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis lainnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan bahwa ada 3 perkara yang mampu menyelamatkan seseorang. Satu di antaranya ialah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha fis sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun dalam kondisi saat beramai-ramai. Kalau orang kondisinya dalam beramai-ramai bersama-sama di masjid, mungkin dia bisa saja menjaga ketakwaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa jadi menjadi pribadi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dalam kesendiriannya? Kalau ia tetap berada di dalam ketakwaan itu, maka itulah ketakwaan sejati yang kemudian mampu menyelamatkan seseorang dari kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bit-tanzil, senantiasa beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa tetapkan, yaitu dengan Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bertakwa adalah mereka yang terus di bawah naungan Al-Qur'an, mereka yang senantiasa berada di bawah naungan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itulah yang mereka jauhi, yang mereka kerjakan. Tetapi sebaliknya, apa yang dilarang oleh Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian mereka jauhi. Maka orang-orang yang bertakwa juga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yaitu adalah yang mereka mampu menghidupkan Ramadan, yang mampu menghidupkan setiap waktu di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga tentunya mengamalkan Al-Quran, sehingga kehidupannya, pribadi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran itu akan menjadi pribadi yang Qur'ani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa bersama dengan Al-Qur'an, dekat dirinya dengan Al-Qur'an, maka yakinlah keberkahan Allah Subhanahu wa taala pasti akan meliputi dirinya. Seperti bulan suci Ramadan, kenapa bulan itu menjadi syahrul, kenapa kemudian menjadi sayyidus syuhur? Karena di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena salah satunya adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada beliau. Kemudian juga kota suci Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah merupakan kota suci yang ketika kita beribadah di Masjidil Haram, maka pahala yang kita dapatkan 100.000 lebih baik daripada masjid-masjid yang ada di dunia ini. Kemudian ketika kita berada di Masjid Nabawi, maka kebaikan yang kita dapatkan yaitu 1.000 lebih baik daripada kebaikan yang ada di masjid-masjid lainnya. Itu semua didapatkan karena di kota Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah Allah Subhanahu wa taala turunkan di sana Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan kemuliaan Al-Qur'an itu, ketika kita menginginkan keberkahan daripada Al-Qur'an itu, maka selalulah kita bersama Al-Qur'an, maka selalulah kita bersama dan menjadi pribadi yang Qur'ani agar Allah Subhanahu wa taala tuntun kita dari kehidupan dunia ini sampai kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali karamallahu wajhah, bahwasanya takwa itu, orang-orang yang bertakwa itu yaitu senantiasa waridha bil qalil, senantiasa terima dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertakwa, apapun yang Allah takdirkan kepadanya, apapun yang Allah berikan kepadanya, kesusahankah itu, ketidaknyamanankah itu, atau bahkan kemiskinankah itu, maka dia akan senang hati menerima semua itu, karena sejatinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, apapun yang Allah gariskan kepada manusia, tidak ada yang buruk, seluruhnya adalah kebaikan. Hanya saja cara pandang kita yang mungkin berbeda, karena sejatinya setiap yang Allah tetapkan itu juga Allah mengetahui apa yang ada di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hikmah yang terbaik untuk kita. Maka jangan pernah kemudian kita kecewa dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad lil Yaumil Ma'ad, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutipkan bahwasanya sedikitnya ada 6 perkara yang mampu merusakkan hati seseorang itu. Ada 6 perkara yang mampu mendatangkan penyakit pada diri seseorang itu. Salah satu di antaranya yaitu adalah wa ma yardawna biqismatillah, yaitu orang yang tak pernah ridha, yang tak pernah rela, yang tak pernah ikhlas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu ternyata memiliki kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, atau bisa jadi sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang engkau harap-harapkan kehadirannya, sesuatu yang engkau cita-citakan justru memiliki kemudaratan untuk dirimu. Maka ketika kita memahami konsep ini, kita akan senantiasa ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sejatinya yang perlu kita ingat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita, Allah berikan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan untuk kita. Maka ketika Allah memberikan keberkahan itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah mengabulkan doa kita itu kadang-kadang tidak seperti yang kita minta, karena sejatinya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukanlah apa yang kita inginkan. Kalau rasa ini kemudian tertanam dalam jiwa kita, kalau rasa ini kemudian ada di dalam kalbu kita, maka yakinlah kita pribadi menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat akan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga senantiasa menghindarkan diri kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan untuk kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang-orang yang bertakwa itu adalah yaitu mereka yang senantiasa al-isti'dadu liyaumir rahil, mereka senantiasa mempersiapkan apa yang mereka dapatkan ketika kelak di yaumil akhir. Mereka senantiasa mempersiapkan kehidupan setelah kematian mereka, bukanlah mereka mempersiapkan apa yang ada di dunia ini. Orang-orang yang cerdas itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang kemudian mau mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian, karena sejatinya kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang kekal abadi. Bahkan kita semua menyadari tak ada satu pun di antara kita tak meyakini hal tersebut, bahwa kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang kekal abadi. Maka ketika kita mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumil akhir, maka sejatinya kebahagiaan itu tak akan pernah luntur. Begitu sebaliknya, ketika kita na'udzubillah mendapatkan siksa dan azab kelak di yaumil akhir, maka azab itu pun akan terus menerus kita rasakan, wal iyadu billah. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari hal ini, maka sejatinya kita harus mempersiapkan dari sekarang, mempersiapkan dari hari ini untuk kehidupan yang kekal abadi itu, tentu dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukanlah akhir dari segalanya. Ramadan berlalu bukan berarti kita kemudian meninggalkan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau itu kita lakukan, maka Ramadan merupakan satu rutinitas biasa saja pada diri kita, satu kehidupan biasa saja, rutinitas tahunan saja. Tetapi Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Ramadan merupakan tempat kita mendidik diri kita, tempat kita kemudian senantiasa beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang biasanya sebelum Ramadan kita salat tapi belum berjamaah, maka setelah Ramadan ini kita laksanakan salat tersebut berjamaah. Kenapa? Karena selama Ramadan bisa dipastikan kita semua salat berjamaah. Bahkan bukan salat wajib saja yang kita berjamaah selama di bulan suci Ramadan, termasuk kita melaksanakan salat sunnah pun kita laksanakan secara berjamaah. Maka betapa ironisnya ketika Ramadan itu berlalu, kemudian masjid yang bagus ini, masjid yang megah ini kemudian sepi, tiada orang satu pun yang mengisinya. Oleh sebab itu ini patut kita perhatikan sebagai hal agar kemudian kita mampu mempersiapkan kehidupan ini, kehidupan di dunia kelak, kehidupan di akhirat kelak, menjadi kehidupan yang betul-betul kekal dan abadi, sehingga kemudian kebahagiaan yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan menjadi pribadi yang Idul Fitri, kembali fitrah, kemudian kita menginginkan kepribadian yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita juga melakukan satu hal, yaitu dari setiap ibadah yang kita lakukan itu kita jalani dengan ikhlas, dan tentunya kata para ulama adalah kita jalani dengan istiqamah. Salat berjamaah yang sudah kita lakukan hari ini, maka ketika kita menginginkan keistiqomahan, kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Infak sedekah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, ketika kita kemudian menginginkan keistiqomahan, maka kita teruskan infak sedekah tersebut. Kemudian membaca Al-Quran kita yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang satu hari satu juz, sehingga dalam satu bulan kita hatamkan satu kali dari Al-Quran tersebut. Atau masih banyak lagi yang lainnya, yang 2 kali hatam, 3 kali hatam di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika kita menginginkan keistiqomahan, hendaknya setiap pribadi kita meneruskan kebaikan tersebut. Karena sekali waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat,
Apa kata sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan." Sampaikan kepadaku satu nasihat ya Allah di dalam agama ini ya Rasulullah yang tidak aku tanyakan selain daripada engkau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seraya bersabda, "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "tsumma istaqim," dan kemudian istiqamahlah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang istiqamah di dalam beribadah, mereka akan mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, dan juga akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika detik-detik sakaratul mautnya, orang yang istiqamah itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, yang mana malaikat ini kemudian membisikkan kepadanya agar orang yang istiqamah ini mendapatkan kematian yang indah dengan husnul khatimah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah," mereka yang senantiasa mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, "tsumma istaqamu," kemudian mereka istiqamah, "tatanazzalu alaihimul malaikah," maka akan diturunkan kepada mereka malaikat. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa malaikat ini akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang istiqamah, yaitu ketika detik-detik sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kemudian mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا، اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين والمقتولين والجائعين في فلسطين خصوصا في غزة وفي رفح. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا شهر المبارك شهر عز للإسلام والمسلمين وشهر النصر والتمكين للمستضعفين من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.